Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bukan cuma bikin penasaran, tapi juga bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Jadi pastikan jangan di skip ya, karena setiap detiknya penuh informasi penting dan pastinya seru. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Internasional, dan di video ini kami akan membahas tentang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 yang akan diselenggarakan di Belém, Brazil. Sebuah pertemuan penting yang akan menentukan masa depan lingkungan global. Yuk langsung kita mulai, check it out. Sejak COP pertama digelar pada tahun 1995, dunia telah menyaksikan perubahan besar dalam cara negara-negara mengakui dan merespons krisis iklim. Dari Kyoto Protocol, Paris Agreement, hingga pembentukan mekanisme pendanaan iklim, COP berfungsi sebagai forum diplomasi global yang mempertemukan kepentingan politik, ekonomi, dan ilmiah. Namun, dalam 10 tahun terakhir, banyak pihak menilai bahwa komitmen negara masih berada jauh di bawah kebutuhan ilmiah untuk menjaga kenaikan suhu global dari batas aman. Dengan latar belakang itu, COP30 menjadi momen krusial karena berada pada fase peninjauan kembali target Nationally Determined Contribution atau NDC, serta implementasi dana kerugian dan kerusakan yang selama ini menjadi tuntutan utama negara-negara rentan. Agenda terbesar dalam COP30 ini adalah mempercepat transisi menuju energi bersih dan memastikan perlindungan ekosistem kunci dunia seperti Amazon. Nah, jadi kawasan Amazon ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, di mana deforestasi, kebakaran hutan, dan pengalihan lahan skala besar semakin mendekatkan wilayah ini pada titik kritis. Nah, jika hutan Amazon kehilangan kemampuannya, maka stabilitas iklim global dapat terganggu. Karena itu, COP30 ini mengusung narasi yaitu Amazon COP, yang mana sebuah upaya untuk mengembalikan fokus dunia pada urgensi menjadi keberlanjutan hutan tropis. Selain isu perlindungan hutan, pembahasan meningkat kualitas NDC juga menjadi sorotan utama, yang mana banyak negara masih menggunakan target yang tidak sesuai dengan skenario terbaik ilmuwan. COP30 ini diharapkan memberikan tekanan moral dan politik bagi negara-negara untuk memperjelas garis waktu menghentikan terhadap bahan bakar fosil, yang mana mempercepat investasi energi keterbukaan serta memperluas skema adaptasi bagi kawasan yang paling rentan terhadap bencana iklim. Perubahan iklim kini dipahami sebagai isu hak asasi manusia karena dampaknya bersinggungan langsung dengan hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak masyarakat adat, hingga hak generasi mendatang. Di kawasan Amazon, masyarakat adat seringkali menjadi korban terdepan dari proyek ekstraksi sumber daya, deforestasi, serta kriminalisasi aktivisme lingkungan. COP30 diperkirakan mempertegas urgensi perlindungan masyarakat adat sebagai aktor penting dalam upaya pelestarian hutan. COP30 diharapkan menawarkan arah baru yang menjadikan perlindungan hak asasi sebagai bagian integral dari kebijakan iklim. Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara akan berkomitmen mendorong pendekatan berbasis HAM, atau apakah isu ini kembali dikesampingkan demi kompromi politik dan ekonomi? Perdagangan internasional dan ekonomi hijau menjadi isu krusial dalam menghadapi perubahan iklim global, yang akan menjadi fokus perdebatan pada COP30. Kebijakan perdagangan global kini semakin dipengaruhi standar lingkungan yang ketat seperti Carbon Border Adjustment Mechanism atau CAM dari Uni Eropa. CAM berpotensi menghambat ekspor negara berkembang, namun juga mendorong produksi yang lebih ramah lingkungan. COP30 juga membuka peluang besar pada sektor ekonomi hijau, perdagangan kredit, karbon, investasi energi terbarukan, dan pembangunan industri berkelanjutan.
Peluang ini mencakup perdagangan kredit karbon yang memungkinkan perusahaan untuk mengimbangi emisi mereka. Selain itu, ada investasi besar dalam energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya, serta pembangunan serta industri yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu melihat COP30 bukan hanya sebagai ajang diplomasi, tetapi juga sebagai ujian terhadap konsistensi negara-negara dalam menjalankan kewajiban moral dan hukum mereka. Kritik yang sering muncul adalah bahwa COP cenderung menghasilkan kesepakatan yang ambigu, tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif, dan rentan terhadap kompromi politik yang merugikan kepentingan jangka panjang bumi. Tanpa instrumen yang jelas, komitmen negara seringkali hanya berhenti pada dokumen dan pernyataan bersama. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Pada akhirnya, COP30 bukan hanya tentang diplomasi, tetapi tentang masa depan umat manusia. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini membutuhkan komitmen global yang tidak hanya ambisius, tetapi juga adil dan dapat ditegakkan. Dari lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga perdagangan internasional. COP30 akan menentukan arah perjalanan hukum internasional dalam menghadapi krisis iklim. Semoga konferensi ini dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar membawa perubahan dan bukan sekedar wacana diplomatik, karena masa depan bumi adalah masa depan kita bersama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.